Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa saudara sekalian dengan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 20 ayat 35 sampai 36. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Bicara tentang perkawinan atau pernikahan, menurut saudara sekalian, apa tujuan manusia menikah? Kenapa manusia harus menikah? Saya yakin sekali setiap kita punya pendapat yang menarik soal pernikahan. Namun izinkan saya mengutip tulisan dari Gary Thomas, penulis buku Secret Marriage. Pernikahan itu untuk bertumbuh dalam saling melayani, ketaatan, karakter, pengenalan, dan kasih kepada Tuhan. Pernikahan lebih dari sekedar kata bahagia, melainkan Tuhan telah merancang pernikahan untuk menguduskan pasangan. Ini pemaknaan pernikahan yang sangat romantis. Namun bagi kaum Yahudi, pernikahan bukan sekedar bertumbuh bersama dengan pasangan, tetapi pernikahan adalah untuk menciptakan ahli waris. Ahli waris dibutuhkan supaya harta orang Yahudi ini tidak jatuh ke tangan orang lain, apalagi ke tangan orang asing. Untuk menjaga warisan itu, Musa memperkenalkan satu tradisi bernama perkawinan Levirat. Apa itu perkawinan Levirat? Perkawinan Levirat adalah perkawinan seorang perempuan dengan ipar dari suaminya yang telah meninggal. Jadi ketika seorang perempuan kehilangan suaminya sebelum ia memiliki anak laki-laki, maka perempuan itu akan dinikahkan dengan adik atau kakak ipar suaminya. Sampai mereka punya anak laki-laki sebagai ahli waris suaminya. Jadi tujuan perkawinan Levirat salah satunya adalah menjaga harta warisan keluarga tetap berada dalam naungan keluarga tersebut. Seperti pertanyaan orang Saduki dalam konteks bacaan kita kali ini. Ia bertanya kepada Yesus, jika perempuan menikah dengan 7 laki-laki yang adalah iparnya, lalu siapakah yang menjadi suami perempuan itu di hari kebangkitan? Pertanyaan orang Saduki ini adalah pertanyaan yang berdasar pada perkawinan Levirat. Karena itu perlu kita ingat ketika membaca Lukas 20 ini, kita tidak bisa melepaskan budaya Levirat. Karena salah satu tujuan pernikahannya adalah demi harta warisan. Karena itu kalimat Yesus tentang tidak kawin dan dikawinkan bukan berarti Yesus menentang perkawinan, melainkan Yesus ingin memperlihatkan betapa sempitnya pemikiran orang-orang Saduki tentang perkawinan dan kebangkitan. Mari kita lihat lebih dalam. Saudaraku, ayat 36 memperlihatkan bahwa kebangkitan adalah keabadian. Dengan kata lain, tidak ada kematian. Jika tidak ada kematian, menurut saudara sekalian, apakah kita masih membutuhkan ahli waris? Tidak perlu. Ahli waris dibutuhkan karena adanya kematian. Ada yang pergi. Bisa kita bayangkan ketika saudara masih hidup, kemudian kerabat atau anak bapak ibu bertanya, siapa ahli waris di rumah ini? Pasti sedih rasanya ketika mendengar pertanyaan itu. Ya, ahli waris dibutuhkan karena akan ada yang pergi. Dalam konsep kebangkitan, Yesus dengan tegas berkata, tidak ada kematian lagi. Dengan kata lain, tidak dibutuhkan ahli waris karena saudara hidup untuk selama-lamanya. Jadi jika perkawinan dipahami secara sempit, yakni hanya sebagai cara melanjutkan warisan kepada keturunan, maka di kebangkitan setelah kematian tidak dibutuhkan perkawinan. Saudaraku, berada di tengah-tengah dunia ini kerap kali membuat kita melihat harta di dunia ini menjadi sumber atau satu-satunya sumber bahagia kita. Sampai-sampai kita lupa kalau menjadi anak-anak Allah adalah harta yang abadi. Adalah warisan yang abadi, kekal. Seringkali kita menggantikan harta yang abadi itu dengan harta-harta yang
hanya memberi kebahagiaan sementara. Padahal kita sudah memiliki harta yang abadi, harta yang dapat kita miliki selama-lamanya, yakni menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, harta yang paling berharga adalah menjadi anak-anak Allah. Allah yang hidup kini dan selamanya. Allah yang melihat bahwa kematian bukan akhir, melainkan bagian dari kehidupan. Saudaraku, selamat menikmati hidup hari ini. Selamat menjalani dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Tuhan memberkati.